Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Dana Putri dengan NIM F1C220030. Program Studi Matematika Angkatan 2020 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Adapun tujuan dibuatnya video ini yaitu adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah analisis real, yaitu adalah menjelaskan satu contoh soal yang berkaitan dengan materi yang ada pada mata kuliah analisis real. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sifat urutan pada bilangan real. Nah, yaitu yang pertama itu ada aksioma sifat urutan. Aksioma sifat urutan itu ada dua. Yang pertama aksioma bilangan positif, yang kedua aksioma sifat trikotomi. Nah, aksioma bilangan positif yaitu adalah adanya subhimpunan bilangan positif di mana P subset R yang tertutup terhadap kedua operasi pada R. Hal ini berarti untuk setiap X, Y elemen P, maka berlaku pula untuk X tambah Y itu merupakan elemen P juga, dan atau X dikali Y elemen P. Yang kedua untuk sifat aksioma sifat trikotomi yaitu R jika A elemen R, maka berlaku satu dari tiga hal berikut, yaitu A elemen P, atau A itu sama dengan 0, atau min A elemen P. Nah, berkenaan dengan aksioma yang di atas, maka akan diperkenalkan beberapa definisi atau beberapa bilangan dan notasi urutan pada bilangan real, yaitu yang terdapat pada tabel berikut. Nah, di mana A elemen P dalam notasi himpunan itu nama bilangannya itu adalah A bilangan real positif, di mana dalam notasi urutan berarti A itu besar 0. Yang kedua, dalam notasi himpunan min A elemen P berarti A itu merupakan bilangan real negatif, di mana A itu kecil 0. Nah, untuk A elemen P gabungan dari 0, maka A itu merupakan bilangan delta negatif yang berarti nilai A itu besar sama dengan 0. Untuk dalam notasi himpunan min A elemen P gabungan 0, itu berarti A merupakan bilangan real tak positif, yang dimana artinya A memiliki nilai kecil sama dengan 0. Selanjutnya itu ada sifat urutan dasar. Ada beberapa sifat urutan dasar atau ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan dari hukum ketidaksamaan sifat urutan dasar. Namun di sini saya hanya mengambil dua lema, yaitu lema pertama itu adalah kekekalan urutan terhadap penjumlahan dan perkalian dengan bilangan positif. Nah, di mana dimisalkan A, B itu merupakan bilangan real dengan nilai A itu kecil B, maka untuk yang pertama A ditambah C kecil itu A ditambah C kecil dari B tambah C untuk setiap C elemen real. Yang kedua, A dikali C itu besar dari A dikali C itu kecil dari B dikali C untuk setiap C besar 0. Nah, di mana pembuktiannya? Ini dimisalkan bahwa A itu kecil dari B. Nah, yang berarti B dikurang A itu besar 0 atau B dikurang A itu merupakan elemen dari P. Nah, untuk yang pertama, kita perhatikan bahwa A ditambah C kecil B ditambah C untuk setiap C elemen real itu berarti kita bisa mengubahnya dalam bentuk B ditambah C dikurang A tambah C itu sama dengan B dikurang A. Nah, akibatnya B tambah C dikurang A tambah C itu juga merupakan anggota P sehingga B ditambah C dikurang A tambah C itu besar 0. Jadi terbukti bahwa A tambah C kecil dari B tambah C. Nah, untuk yang kedua itu ada A dikali C kecil B dikali C untuk setiap C besar 0. Nah, di mana itu dapat kita ubah menjadi atau C itu merupakan suatu elemen P sehingga sifat ketertutupan P itu menyebabkan B dikurang A kali C elemen P. Nah, sedangkan untuk B dikurang A dikali C itu sama dengan B kali C dikurang A dikali C. Jadi B dikali C dikurang A kali C merupakan elemen P atau A kali C kecil dari B kali C sehingga semuanya terbukti. Untuk lema yang kedua yaitu merupakan urutan dari identitas dan inverse. Nah, di mana yang pertama itu ada 0 kecil 1, yang kedua jika nilai A itu besar 0 maka min A kecil 0. Nah, jika A kecil 0 maka 1 per A kecil 0. Nah, untuk yang pertama itu kita andaikan bahwa tidak berlaku nilai 0 itu kecil
kecil dari 1. Maka menurut sifat trikotomi, 0 itu kita artikan sama dengan 1 atau 0 itu besar dari 1. Nah, jika 0 sama dengan 1, maka untuk A itu tidak sama dengan 0. Atau bisa juga A dikali 0 itu sama dengan A dikali 1. Sehingga diperoleh bahwa nilai 0 itu sama dengan A atau nilai A itu sama dengan 0. Sehingga itu akan kontradiksi dengan A tidak sama dengan 0. Untuk yang jika 0 besar 1, maka untuk A itu besar 0. Menurut sifat kekekalan urutan, A dikali 0 itu besar dari A dikali 1. Sehingga diperoleh 0 besar A. Itu kontradiksi dengan A besar dari 0. Jadi pengandaian salah sehingga haruslah 0 itu kecil dari 1. Sehingga terbukti dari pernyataan yang pertama. Nah, untuk yang kedua, pernyataan kedua, jika A besar 0, maka min A kecil 0. Nah, di sini kita misalkan bahwa A itu besar 0. Yang berarti A merupakan elemen P, di mana kita tahu bahwa A itu sama dengan minus, dalam kurung minus A. Jadi minus A elemen P yang dalam notasi urutan berarti minus A kecil 0. Nah, untuk yang ketiga, pembuktian pernyataan yang ketiga pada lemma kedua, itu kita misalkan bahwa A besar 0. Nah, andaikan tidak berlaku 1 per A kecil dari 0, maka menurut sifat trikotomi, 1 per A itu sama dengan 0 atau 1 per A kecil 0. Jika 1 per A sama dengan 0, maka 1 per A dikali A itu sama dengan 0 dikali A. Sehingga diperoleh 1 itu sama dengan 0. Maka kontradiksi dengan pengandaian kita tadi bahwa 0 itu kecil dari 1. Nah, jika 1 per A kecil 0, maka 1 per A dikali A kecil dari 0 kali A. Sehingga diperoleh 1 kecil 0. Bahwa itu kontradiksi dengan 0 kecil 1. Jadi pengandaian salah sehingga haruslah 1 per A itu besar dari 0. Maka terbukti dari lemma yang kedua tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah contoh soal dari sifat urutan pada bilangan real. Nah, jika A kecil B dan C kecil sama dengan D, maka tunjukkan bahwa A tambah C itu kecil dari B ditambah D. Nah, untuk pembuktian ini misalnya A kecil B itu berarti sama dengan B dikurang A, di mana B kurang A ini merupakan elemen P, dan untuk C besar kecil sama dengan D itu berarti D dikurang C, di mana D kurang C itu merupakan elemen P untuk gabungan 0. Nah, D kurang C elemen P gabungan 0 itu berarti D kurang C elemen P atau D kurang C sama dengan 0. Dapat diperhatikan bahwa B tambah D kurang A tambah C itu sama dengan B dikurang A ditambah D dikurang C. Karena B kurang A tadi merupakan elemen P dan D kurang C juga merupakan elemen P, maka B kurang A sama dengan D kurang C itu merupakan elemen P juga. Karena D kurang C sama dengan 0, maka diperoleh B kurang A tambah D kurang C sama dengan B kurang A ditambah 0. Kenapa 0? Karena di sini D kurang C sama dengan 0, maka kita ganti D kurang C-nya sama dengan 0. Sehingga mendapatkan hasil akhirnya itu B kurang A elemen P. Jadi dapat disimpulkan bahwa B tambah D kurang A tambah C kali A merupakan elemen P. Dengan kata lain bahwa dapat disimpulkan A tambah C kecil B tambah D, maka terbukti. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Jika terdapat salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.